Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh di Masjid Al-Barakah Badalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ulun mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, sambian saudara, mari kita selalu ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkannya pagi hari ini datang ke masjid. Pertama, untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita sama-sama dengan niat i'tikaf di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmat, selalu memberikan ampunan, terutama kepada bapak-bapak ibu yang pagi hari ini datang ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari selalu kita baca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pengikut penerus beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tidak terasa kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-8 bulan Rajab 1442 Hijriah, di mana kita tahu segala amal kebaikan apapun yang kita kerjakan di bulan Rajab ini oleh Allah diberikan nilai abad dibandingkan daripada bulan-bulan yang lain. Dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana. Ya Allah, berilah kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu, meneruskan cerita kisah Rasulullah Isra wal Mi'raj. Menurut dalam catatan sebuah cerita dalam perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj, dalam buku Dardir ditulis berkata, "Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajj inda baiti munfajiran baina najdain." Malam hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntaji'an, bahasa kita aja guring, tapi dalam keadaan berdiri. Berdiri, angkat kepala, kan di masjid ada bawa bantal. Ada masjid bukan bawa bantal, ya ada bawa bantal. Bantal lagi itu kalau tidur itu hanya menggelapkan saja. Mirip menghadap arah kiblat. Baik ada Julaid, bahasa kitanya Rasulullah malam hari itu tidur di dalam lingkaran Hajarul Aswad, Hijr Ismail. Baik ada Julaid, antara dua orang laki. Siapa orang itu? Yang pertama di depan paling muka Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasul. Siapa yang di belakang?
saudaranya Ali bin Abi Thalib satu kita. Jadi nanti tidur sama paman, sama pemerintah, kuring sama sapuku. Menurut dalam cerita kisah itu, Jibril alaihissalam serta beberapa orang malaikat fahtabaluhu ba'zam-zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh para malaikat itu kemana dipindah, kemana bawa diangkat ba'zam-zam dengan pinggir Zam-Zam. Tidurnya Nabi di pinggir Ismail kan, karena Baitullah itu tempat Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syabi, ya kan, kemudian rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad sini. Ini persiapan sini. Disinilah Hajar Aswad, ya kan, ini namanya rukun Iraqi, ini namanya rukun Syabi, ya kan, ini namanya rukun Yamani. Antara rukun Yamani dan rukun Syabi ini disinilah hijin yang disebut namanya sekarang lewat hijin Ismail. Di atasnya dia ada pancuran pas. Kalau kita mau ke Mekah, di atas ada pancuran pas, di bawahnya ada lingkaran, nah, ya kan, lingkaran itu disebut namanya hijin. Menurut dalam catatan sejarah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra wal Mi'raj, beliau oleh malaikat Jibril dan kawan-kawan. Menurut ceritanya, Jibril melakukan wasyawar di surat An-Nahl. Dari sini dibuka dada gesek sampai ke bawah pusat. Jadi operasi besar menggembirakan orang kita dalam operasi ini. Apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam? Menurut ceritanya, bahwa salahu di bait Zam-Zam salah satu Jibril dibantu oleh para malaikat-malaikat yang lain membersihkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu bukan air sembarangan, bukan air biasa. Air Zam-Zam ini termasuk air yang merupakan salah satu di antaranya, dan ini diteliti. Karena pada suatu hari ada orang musyrikin mengatakan air Zam-Zam itu bukan air apa-apa, itu adalah air sumber dari laut sampai ke Mekah. Bahasa kitanya itu adalah air biasa. Raja zaman waktu itu mendengar kalimat kata-kata ini tersinggung, sehingga Sidin mencari seorang ahli peneliti air, orang yang muslim, ya kan, dicari supaya mengetahui sumur Zam-Zam ini statusnya bagaimana, apakah benar sebagaimana dikatakan oleh orang musyrikin bahwasanya Zam-Zam ini sumur biasa, baik dari laut sampai ke Mekah. Nah, menurut penelitian dan pada suatu saat, dan kebetulan waktu itu ada di Batam sekitar tahun 77, 78, 79. Pada tahun itu ada orang, dia orang Islam, tapi orangnya pada seorang Arab, ingin tahu bagaimana sumber Zam-Zam ini, di mana sumber yang sebenarnya, apakah datang dari laut atau bagaimana. Sehingga dicarilah penyelam yang handal, ya kan, mencari peneliti sumber air Zam-Zam dari mana. Memakai alat, ya kan, pakai alat, dan dibersihkan, karena sumur Zam-Zam itu kan mulai zaman dulu, mulai zaman Bukhari, dan dulu sumur Zam-Zam itu kayak sumur kita biasa. Orang mengambilnya dulu kan, sekarang ini yang pakai pompa, pakai solutan. Kalau yang dulu kedua pakai timba, pakai tali, dan dulu boleh imbirnya itu nak bikin daripada ban mobil itu. Timbanya itu, talinya itu kan biasa, tali yang biasanya dijual orang itu. Kan pada suatu saat putus, sehingga imbirnya tertinggal di dalam. Waktu membersihkan itu banyak imbir-imbir yang diambil dan ditaruh gitu. Lihat,
sudah lebih cerita, sudah hampir putus asa. Biasa kita aja kan ada kesimpulan, akhirnya dia berniat di dalam hati Allah Al-Bidar telah memperlihatkan bahwa saya sumur Zam-Zam ini bukan sumur yang biasa. Akhirnya dia masuk lagi, masuk. Setelah yang terakhir ini dia keluar, Allahu Akbar. Dia mengatakan Allah Akbar. Apa? Akhirnya dia dapat mendengar kalimat Allahu Akbar. Apa yang dikabulkan? Sumur Zam-Zam ternyata sumbernya bukan datang dari kiri dari kanan, dari bawah. Dan di bawah itu pasir berputar persis kayak ulang tahun. Ada pasir yang berputar. Jadi air itu keluar, pakai filter sudah ada filternya di bawah, pasir yang selalu berputar. Tidak pernah muhammad. Jadi sumber air ini adalah sumber air satu-satunya air yang tidak perlu direbus, itu api minum gitu. Jadi sumber Zam-Zam ini bukan sumber biasa. Jadi udah tahu sumber Zam-Zam bukan dari bawah, dari mana? Dari bawah berputar terus kayak orang persennya bawah. Diteliti lagi sumber Zam-Zam ini kandungan mineralnya berapa, zat besi dan lain sebagainya. Tidak ada air sebersih seperti air Zam-Zam. Kalau di badan kita ini tabung atas meter 2 meter dapat banyak, kita ada aneh. Soalnya dapat hujan sering supaya di badan bagi dapat. Kalau dimakan sumber Zam-Zam ini di badan, di tengah-tengah antara gunung dan gunung batu. Supaya ada pemanfaatan sumber air gunung batu, gunungnya ada gunung lain jauh dari kita. Kemudian memancarlah bayi. Kalau kita pikir-pikir, ini bayi datang dari badan. Sini semuanya apa namanya gunung, ya kan gunung Umar, Jabal Ka'bah, Jabal Qubais, Jabal apa ini, semuanya di sini, semuanya Jabal Qubais dan semuanya gunung. Di tengah-tengah sumber air. Jadi ini sebuah salah satu di antaranya, di bawah adalah salah satu di antaranya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sumber air Zam-Zam ini tidak pernah surut. Coba bayangkan, kalau musim haji itu berapa juta manusia setiap hari mengambil air Zam-Zam. Setiap jemaah haji kalau pulang memang dari kerajaan hadiah sumber Zam-Zam satu orang 10 meter dulu. Sekarang karena masalah angkutan, ya kan, kargo, pesawat keberatan, sehingga ini kurang jemaahnya terlalu banyak, akhirnya garam sampai keminyakannya dikurangi jadi cuma 1 orang, sekarang cuma 5 liter. Kalau seandainya 10 liter, banyak banget 5 liter, kan boleh lebih. Zam-Zam ini tapi Zam-Zam yang resmi. Baru kadang-kadang jemaah itu juga pakai botol, masuk di lambat, sempat masuk di dalam apa namanya koper, ya kan? Bahwa ini yang resmi. Yang resmi 1 orang 5 liter. Coba bayangkan, berapa juta manusia setiap hari ambil Zam-Zam, tidak pernah sumber Zam-Zam ini apa namanya kering, tidak pernah surut. Bahkan, nah ini pengalaman gue, kalau tanggal 27 Rajab, dulu ini nggak 27 Rajab, dulu tidak seperti ini. Kita tahu bahwa terus sumber Zam-Zam bila 27 Rajab itu malam 27 Rajab itu berdiri. Wah, sehingga buka ini kalau deras gitu kan, Zam-Zam keluar masuk atas, keluar atas malam 27 Rajab Rasulullah SAW dibersihkan badannya dengan air Zam-Zam. Timbul pertanyaan, biasanya kalau judulnya dibersihkan berarti ini ada kotoran. Apa pertanyaannya? Apa ada kotoran di dalam badan daging? Nanti dicuci misalnya bahwa selalu bibayi Zam-Zam, oh bukan dibersihkan.
hati tapi bersihkan apa dan tersebut satu dosa. Tapi berbau maksud, ya kan? Dari sebelum dia akan jadi Nabi dan Rasul sampai dia akan jadi Nabi dan Rasul. Lalu apa? Inilah pelajaran bagi kita. Yang bersih, dibersihkan itu baik. Kita, muslim kita dia udah bersih, ya kan? Pagi-pagi kita datang, panggil sultan disuruh, ada sekolah disuruh. Pagi-pagi Pak Irfan lawan ibu, ya kan? Kompel, alamatnya, isinya, beginian, salalatnya. Padahal sudah bersih, bukan apa-apa. Membersihkan yang sudah bersih itu baik. Kalau membersihkan itu masalah ringan hanya dibersihkan, ya. Yang bersih dibersihkan baik. Itu udah pasti. Itu kenapa apalagi itu apakah salah kalau kita di Medan kalau ada jumpa-jumpanya jam 10 jam 11 pulang ke pasar ya biar ada tawas ada makan nasi sisok ada kompor ada lawas makan sate ada lawas kompor ada lawas di Medan ada kawasan makan pulang ke pasar warung makan di mana tapi begitu biar ada apa biar makan makan apa biar semua apa nasi suka apa segalanya apa nasi suka situ ke warung langsung ambil piring ini bersih tapi begitu ambil piring ambil sempit yang tak bersihkan tadi yang bersih dibersihkan baik itu sudah kejadian rumah sudah bersih dibersihkan baik ya sepeda motor hanya ditukar hanya bertukar baru pakai minyaknya lagi pokoknya baru keluar lagi masih kosong lagi ya kan belum keluar lagi di dialir belum lagi apa namanya belum lagi di apa namanya di samsat belum keluar motornya lagi kan sepeda motor baru ya kan terpakai minyak lagi sudah baru besok kan bersih dibersihkan wah sepeda motor hanya ditukar bersih dibersihkan salah ada membersihkan yang sudah bersih itu baik abunan ringan bangga abunan ringan itu wajib dibersihkan bukan apa lagi udah lulus ya kan apa-apa kan yang kotor sesuatu yang kotor itu harus kita bersihkan tapi kalau yang sudah bersih bagus dibersihkan jadi ya tapi itu bersih dibersihkan nah inilah ya dulu hati manusia hati kita ini manusia ini harga diri manusia ini sebenarnya capainya ini dalam sepeda motor hati ini harga diri manusia sepeda motor itu kayak apa sapakturnya kayak apa kalapaknya kayak apa kan adanya luarnya tapi asal mesinnya baik tidak masalah sepeda motor kamu lakukan lawan orang yang memberhentikan sepeda motor ya atau orang juga sepeda motor lupa sepeda motor sepeda motor ini lapak yang bayi lampu yang segala tapi mesinnya ternyata bisa turun mesin lagi dia masih belum lagi ada catnya belum bisa dibuka mesinnya baik jalan tapi kalau sepeda motor itu luarnya bersihnya luar biasa luar kapnya kalau diganti lapaknya kalau diganti semuanya kalau diganti ternyata mesinnya ada baik satu tempat punggung jalannya kada lebih laju padahal saling kini bersih pada sama baik luarnya tapi mesinnya ada baik ada jalan yang punya baik kamar pulang sampai ini Makaraya sampai dia mesinnya baik tapi yang punya mesinnya ada baik dia secara bahannya luarnya kayak apapun luarnya ya kan bagusnya baiknya ya kan tidak ada orang punya seperti ya kan ganti skopnya ganti ini pastinya kan berganti salahnya pastinya benar jadi manusia ini letaknya kita manusia ini bukan dari luar manusia ini harganya adalah dari dalam apa yang di dalam contohkan oleh Rasulullah hati kita ilainya hatinya ini baik ya kan manusia itu lala dia enggak bibi dia enggak Tuhan atau dia pejabat orang biasa siapapun orangnya bilainya hati
dia hatinya akan baik, maka tidak akan baik, tidak akan menjamin keselamatan. Belum baca di YouTube unggahannya Habib Umar Al-Hafiz dari Hadramaut. Sekaya apapun orang di YouTube berkata, hartanya sebanyak apapun, kalau tidak memiliki akhlakul karimah, orang tidak akan dijamin selamat di dunia. Apa lagi dia? Ayah badan, sugi badan luar biasa hartanya, tapi ternyata dia tidak memiliki akhlakul karimah. Kata beliau, kekayaan yang dia miliki tidak akan menjamin keselamatannya di dunia. Sampaikan. Yang kedua, yang kepada Umar adalah sealim apapun seseorang punya ilmu, alimnya luar biasa, ya kan, alim luar biasa, luar tanyakan ilmu apa yang dia tahu. Tapi kalau dia tidak memiliki akhlakul karimah, tidak akan selamat juga, tidak akan menjamin keamanan keselamatannya di dunia apa tidak. Maka oleh karena itu, akhlakul karimah, akhlak yang baik ini adalah hati. Kalau kita mendengar cerita kisah dalam orang keluarga, maaf, menceritakan kisah dalam keluarga. Berhari ini kisah dulu pada sekarang. Dia ada malaik. Dulu di kampung kita ada pemulu. Pemulu itu melaksanakan P3ND, kan? Apa di P3ND ada nikah alat tujuh. Dulu pemulu gedenya lagi belum dicabut. Orang mau ada kawin, kan ada kalau karena kawan pemulu aja. Pemulu kami ada kawin dan ya pemulu kayak ada kita pendidikan. Bisa berapa? Nikah. Ada orang dapat pengalaman, kadang sama lagi lah. Cukup di wadah pemulu aja dulu. Jadi di kampung ini dan pemulu. Nah, ingat biasanya datang ke pemulu ini bila dia dapatkan cara yang tidak mendidik, dia datang. Bila dia dapat kita, datang apa ini? Dapat galau punya pemulu. Namanya patuhan dari pemulu dihadap berlebihan lawan adanya. Kenapa punya macam berlebihan? Aduh. Dan keluar itu ada judulnya pasti kisah perhatian. Aduh batu badai bagi ulun itu timbang panjangin saja. Maka sesalah sedikit pada pilih apapun suara dan bunga tamu itu sebenarnya. Ini judulnya kan mengadu ini bukan masalah. Kenapa lagi kamu ada laporan lagi yang ada? Kenapa lagi kamu ada permintaan lagi? Ada judulnya ini kayak tidak dahulu ya Allah bersama-sama dahulu digembirakan banyak lagi supaya almin supaya baik hanya dahulu menggunakan banyak besar dulu aja ada waktu baik apa itu ya kan kisah berdiri ya kan tidak mengandung tak bibi ada juga yang tak balik kan laki juga mengandung ya karena betul ada yang berkata kenapa aja kalau ini jangan pokoknya Allah lagi dulu ada tahan lagi dulu limpah di dulu deh apa bayarnya ada belum sudah belagu tetap di negara soalnya udah tahu lupa bayar punya hari ini keluarga katanya kalau judulnya kalau kami diurut adalah orang lagi ada tapi judulnya pasti ini kisah baik ya kan tapi sekarang Allah ini bisa lagi melaksanakan P3ND karena dia lagi ini dicabut sudah oleh pemerintah sehingga untuk nikah kalau punya itu naik yang melaksanakan. Kalau dulu di kampung kebetulan turun karena jauh rumah Allah jadi rancang pandangan saduan kedua judulnya pasti dalam rumah tangga masalahnya adalah maka oleh karena itu manusia ini dan kita cari dan kita harapkan manusia ini siapapun orangnya yang berakhlakul karimah yang baik, ya kan gila yang baik sudah jadi masalah lagi udah nah, kayak apa kamu atau kayak apa ada masalah kalau langkah kadang-kadang naik lupa coba apa pesipit kan ada masalah asal akhlak baik tapi bila ya akhlaknya ada baik ya kan dan kayak apapun orangnya juga tetap tidak jadi sehingga apa yang dikatakan keluar itu jadi malam 27 raja Rasulullah SAW oleh Jibril hatinya dibersihkan
kalau Bapak Ibu ada punya buku atau punya kitab, ya kan, karangan dia apa namanya ini Imam Ghazali, ya kan, ada yang ditulis namanya Ihya Ulumuddin dari karangan beliau, ya kan, terkenal, kan, ini bahasa Arab, tapi sekarang sudah ada yang bahasa Indonesia yang diterjemahkan. Disinilah beliau ada menceritakan kisah orang di dalam hati, penyakit di dalam hati manusia. Nah, ini dulu kalau penyakit dan di dalam awal, ini obatnya yang ada berdua. Biar sakit apa? Biar sakit pinggang, kan sakit awalnya sudah seperti ulang atau apotek, mudah-mudahan biar apa? Sakit pinggang, sekian bulan sakit pinggang apa obatnya ada. Ulun hanya check up, ternyata ulun kolesterol tinggi, darah tinggi, ulun ini. Oh ternyata panik banyak gula, ulun ini. Penyakit apapun, kalau biar kepada aku gangguan ginjal, aku biar ini, ada obatnya. Ada obatnya. Pokoknya bila obat yang berkenaan dengan masalah yang lahir, ya kan, ada obatnya. Tapi kalau biar takut, aku ini sakit hati, ya. Kenapa? Gara-gara macam-macam apa misalnya kita sakit hati. Kayak bangunan atau obat sebagai aku sakit hati, ada kan? Percaya? Tarik ibadah aja. Dia sampai ke Jakarta dia mencari kan? Ada. Bahkan Nabi membedakan bulu itu. Setiap penyakit ada obatnya, ya kan? Apa obatnya? Di sini dah Imam Ghazali. Imam Ghazali akan menceritakan penyakit yang ada di dalam hati manusia. Dan Imam Ghazali menceritakan dalam hadis diceritakan apa obatnya penyakit yang ada di dalam hati. Ini Rasulullah SAW, ya kan? Nah, kalau kita kembali dalam kita hidup ini, yang pertama kita manusia ini yang pertama adalah memperbaiki islah, memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri kita ini harus kita baiki, ya kan? Nah, karena kita tahu tadi diri kita ini bisa manusia ini mulai pada Adam. Nabi Adam tempat baik di dalam surga, tapi pada suatu saat karena godaan syaitan, Nabi Adam akhirnya memakan buah khuldi, ya kan? Nah, lalu setelah sudah makan buah khuldi, menurut ceritanya begitu memakan langsung dalam Al-Quran diceritakan kan langsung Nabi Adam dan Hawa itu sebuah pakaian yang ada di bawah itu lurus semuanya, hilang. Akhirnya dia telanjang hingga walau kifayah sebagai warga jannah, sehingga Adam dan Hawa itu pakaian yang jadi digemukan. Yang asli semuanya gara-gara dia memakan buah khuldi. Tapi menurut ceritanya Adam dan Hawa tadinya tidak ampun dan diampuni oleh Allah SWT. Cuma sanksi tetap berlaku. Akhirnya sanksinya Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke dunia. Nah, jadi kita di sini penyakit hati kita ini ada di dalam Imam Ghazali menceritakan ada sekitar 10 macam yang diceritakan oleh Imam Ghazali penyakit manusia. Dan ini harus kita tahu. Kalau kita tahu penyakitnya apa di sini dan kita harus tahu apa obatnya. Disinilah apa yang kita katakan tadi dulu dari setiap penyakit ada obat. Cuma ada yang itu wa'alibahu wajahilahu. Obat ini ada tak tahu dan ada tak tahu. Jadi dia tahu obatnya. Oleh karena itu orang rame-rame buat vaksin, jangan Cina buat vaksin, Jerman buat vaksin, Jepang buat vaksin, Indonesia buat vaksin, jangan. Dan ini kan berlomba-lomba mencari obat-obat yang corona ini, ya kan? Ini bahasa kita aja, ada bahasa kita itu bahwa saya yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Cuma kadang-kadang ada yang sampai sekarang orang belum bisa menemukan apa obatnya, ya kan? Jadi disinilah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan, harga diri manusia bukan dari lain. Harga diri manusia adalah di dalam itu hati.
yang kita kayaknya aku nikmati. Jadi bagi ibadah selamat di dalam hidup. Kayaknya aku mati, kayak apa supaya aku meninggal dia kayaknya ada sakit karena merasakan. Kayaknya pun aku mati, apa yang aku bawa di dalam kubur? Apa nanti yang membantu aku di dalam akhirat? Apa yang membantu aku kayaknya waktu di dalam surga mustaqim? Ini yang hadir dulu. Maka oleh karena itu kita di dunia ini jangan semata-mata hanya memikirkan urusan dunia. Jangan semata-mata memikirkan urusan kelakuan. Jangan semata-mata memikirkan isi kantong aja duit bisa kita jangan. Kita pikirkan urusan yang akan dibawa. Karena duit banyak kalau kita dalam kubur kita percaya apa ya? Duit apa atau uangnya apa duit dolar, kecil, apa segalanya sampai ke dalam kubur kita lapor. Percaya ya? Ya kan berlian, waduh, saya banyak kan bisa berlian ya. Tak kayak apa aku dia berlian punya bakal di dalam kamar beginian karena banyak duit itu orang waktu berbaca-baca pakai berlian kalau mati gitu kayu. Percaya? Kalau isi mobil, isi rumah luar biasa ya kan, harga berapa miliar kan ada masalah bila dia mati kan ada apa-apa. Tapi harus yang kita pikirkan sekarang kalau mati kita bakal beriman. Kita percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah di dalam berjalan kita akan mati pada masa kita nanti akan menjadi serta mustaqim. Kita nanti akan masuk antara baik dan jannah masuk surga atau neraka. Kita percaya. Dan disinilah di dalam menghadapi diri manusia kita itu perlu menyelamatkan bukan hanya menyelamatkan diri kita. Sehingga kalau kita sebenarnya coba kalau kita baca akhir ya kan yang terakhir setelah tahiyatul mubarak sahabat ya muqallibal qulub. Hai orang yang membelit-belitkan hati ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika. Tetapkanlah ya Allah hatiku ini atas agama iman. Jadi kalau orang mengatakan kita wajib hifdzun nafsi, hifdzun nafsi dalam Al-Quran ada menjaga diri. Al-musaqqum wa ahlikum. Nah, hifdzun nafsi ada ya yang hanya tidak apa. Ayat yang berikan al-musaqqum diri kamu jaga. Ya kan? Wa ahlikum anak diri kamu jaga. Jaga nafas pajak kamu ada. Bukan kebijakan garing ada. Al-musaqqum wa ahlikum. Nah, jaga diri kamu jangan sampai ada orang. Ini bukan urusan nafsu ini karena penyakit, tapi yang penting jaga jangan sampai ada urusan agama. Jadi kalau hifdzun nafsi yang ada di dalam Al-Quran, ya yang di dalam Al-Quran, al-musaqqum wa ahlikum. Nah, ini yang penting. Ya bukan itu. Hai orang yang memiliki ya kan? Dapat sambil qalbi ini wa ala ta'atik. Ya Allah, harapan terpenuh hatiku supaya engkau atas agama engkau, atas iman. Wa ala ta'atika supaya tetap istiqamah taat terus tanpa menjadikan gawe-gawe, tanpa menjadikan tinggalkan. Subhanallah ini itu terakhir. Itu terakhir begitu kita selesai salat, yang terakhir ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika. Subhanallah ini itu binasal. Jadi dua ini menggambarkan bahwasanya kita hidup bukan urusan makiri, bukan urusan dunia. Yang penting, yang pertama kali dulu kita selamatkan kita juga adalah hati kita. Kalau boleh simpulkan, pagi hari ini mengenai Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan contoh teladan bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang anak orang yang beriman, orang yang bertakwa. Yang pertama, kita harus memiliki akhlak yang baik. Kita harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik, akhlak yang baik itu ya tauhid, ya iman, ya kan. Orang akan baik salah itu karena itulah cindera itu tadi. Kenapa dia jadi orang yang sombong? Karena dia tidak orang beriman, ya kan sih. Kenapa dia jadi orang begini-begini? Penyakit hatinya diceritakan oleh Ibu Ghazali. Kita tahu. Jadi mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan pagi hari ini bermanfaat. Betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Kalau ini benar, semata-mata karena Allah dan Rasul. Dan kalau salah karena orang-orang yang bersebut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika.